Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitriani Dewi dari kelas 12 MM3. Saya ingin mempresentasikan PowerPoint saya tentang materi surat lamaran pekerjaan. Yang pertama ada pengertian surat lamaran pekerjaan. Surat lamaran pekerjaan merupakan suatu surat dari seseorang yang membutuhkan pekerjaan kepada orang atau pejabat yang bisa memberikan pekerjaan atau jabatan. Melalui surat lamaran ini, pelamar meminta supaya ia diberi pekerjaan. Surat lamaran pekerjaan bisa juga diartikan dengan suatu surat dari calon karyawan kepada calon majikan yang berisi permintaan supaya karyawan diberi pekerjaan oleh calon majikan. Surat lamaran pekerjaan ini biasanya bersifat formal ataupun resmi, misalnya surat untuk melamar pekerjaan menjadi karyawan sesuai iklan yang ditawarkan. Selanjutnya ada fungsi lamaran pekerjaan. 1. Sebagai tanda tertulis atau resmi pengajuan permohonan pekerjaan. Yang satu ini merupakan fungsi utama dari surat lamaran kerja, karena dengan hadirnya surat lamaran kerja berarti permohonan tersebut sifatnya resmi, dan tentu akan langsung diterima sebagai permohonan dan pertimbangan dalam menerima pelamar tersebut. Yang kedua, sebagai alat komunikasi. Fungsi ini merupakan salah satu fungsi dasar dari setiap surat, karena setiap surat sudah dapat dipastikan akan mengandung informasi yang akan sangat diperlukan oleh pihak yang dituju. Yang ketiga, sebagai bahan pertimbangan. Ini sudah dijelaskan di atas bahwa dengan hadirnya sebuah surat lamaran kerja dan berbagai informasi mengenai ini sendiri merupakan kebutuhan untuk melakukan sebuah pertimbangan bagi perusahaan menerima pelamar yang tepat mengisi pekerjaan yang kosong. Selanjutnya, cara membuat surat lamaran kerja. Yang pertama, gunakan bahasa yang baik dan benar. Pergunakan bahasa yang formal, karena surat lamaran kerja ini termasuk surat resmi. Jangan menggunakan bahasa yang tidak patut dalam membuat surat resmi. Yang kedua, tulislah kalimat yang singkat, padat, dan jelas. Jangan bertele-tele dalam menulis suatu surat lamaran, karena surat lamaran ini bisa menampilkan jati diri seseorang serta sebuah instansi atau perusahaan tidak menyukai surat lamaran yang bertele-tele. Yang ketiga, tulislah secara manual menggunakan tangan. Penulisan surat lamaran kerja secara manual lebih disukai suatu perusahaan, karena melalui tulisan tangan bisa dinilai bagaimana pribadi seseorang. Yang terakhir adalah perhatikan kebersihan suatu surat lamaran kerja. Jangan sampai ada coretan atau bekas penghapus dalam surat lamaran kerja. Jika salah menulis, lebih baik tulis ulang di kertas baru. Jangan menggunakan stipo untuk menghapus. Selanjutnya ada struktur surat lamaran pekerjaan. Bisa dilihat ya di sini. Ada tempat dan tanggal pembuatan surat, lampiran, hal, alamat surat, salam pembuka, alinea isi, alinea penutup, salam penutup, kemudian ada tanda tangan dan nama terang. Selanjutnya ada unsur-unsur surat lamaran pekerjaan. Yang pertama, surat lamaran yang sekurang-kurangnya mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Mempunyai suatu bentuk yang menarik. Menggambarkan suatu kemampuan pelamar. Tepat pada suatu sasaran. Dalam surat lamaran pekerjaan terdapat unsur-unsur surat yakni sebagai berikut. Yang pertama ada kepala surat, lalu ada tempat dan tanggal penulisan surat, salam pembuka surat, tujuan surat, lampiran persyaratan yang ditentukan, penutup surat, tanda tangan, dan nama jelas pelamar. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.